Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan menyampaikan materi TPS-PBM, khususnya materi tentang kata baku dan kata serapan, yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Oke, langsung saja. Kata baku merupakan kata yang sudah sesuai dengan aturan atau ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, maaf di sini maksudnya EYD ya. Jadi sekarang kita menyebutnya EYD. Kalau yang sebelumnya EBI, kita sekarang menyebutnya EYD. Jadi sumber utama bahasa baku berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya digunakan untuk kalimat resmi. Jadi suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku jika kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku muncul dalam bahasa sehari-hari dan sudah membudaya karena kita sering menormalisasi ya. Dari penjelasan di atas mengenai kata baku, di sini akan langsung disajikan ya untuk tabel penggunaan kata baku dan tidak baku. Oke, di sini untuk tabel kata baku atau bahasa baku dan non baku. Nah, aktivitas untuk yang baku ya pakai V, sedangkan yang non baku itu pakainya aktivitas itu pakai F. Nah, untuk bahasa baku analisis, non bakunya analisa. Kemudian atlet, ini yang bakunya, yang non bakunya atlet. Kemudian atmosfer, pakai E ya, atmosfer, non bakunya atmosfer. Cendera mata, cendera, pakai E di sini, bukan cindera mata, atau sebagai non bakunya. Hakikat, bukan hakikat. Hierarki, ada E-nya di sini setelah huruf I, bukan hierarki. Kemudian izin, bukan izin. Karier, karier. Ada huruf E-nya di sini, bukan karir. Nasihat, bukan nasehat. Silakan, bukan silahkan, karena silahkan ini bentuk non bakunya. Sistem ya, bukan sistem. Standarisasi sebagai bahasa bakunya, bukan standarisasi. Subjektif, pakai J, bukan subjektif atau bentuk non bakunya. Telanjur, bukan terlanjur. Di sini penggunaannya tidak tepat. Kalau masih pakai terlanjur berarti di sini belum baku karena bakunya telanjur. Telantar, non bakunya terlantar. Kemudian teoretis, non bakunya teoritis. Meskipun kita tahu kalau kita sering mendengar ada istilah teori begitu ya, tapi untuk bentuk bakunya itu teoretis, bukan teoritis. Kemudian terampil ya, bukan terampil, tapi ada huruf E-nya di sini setelah huruf T. Silakan, bukan silahkan. Saksama, bukan seksama. Nah, itu contoh-contoh kata atau bahasa baku dan non baku. Kemudian untuk kata serapan, membahas mengenai kata baku dan tidak baku, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh kata serapan. Baiklah, kata serapan dalam bahasa asing tanpa kita sadari telah banyak digunakan dalam kehidupan komunikasi kita sehari-hari. Masuknya kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia ditempuh dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, kata serapan yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu bisa melalui cara adopsi.
Bagaimana cara adopsi itu? Yaitu terjadi jika pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata itu secara keseluruhan. Nah, maksudnya apa mengambil bentuk dan makna kata secara keseluruhan? Nah, di sini sudah ada contoh katanya yaitu data, bank, film, modern. Jadi kata-kata data, bank, film, modern ini diambil dari bahasa asing yang bentuk dan maknanya sama. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia secara tulisan atau bentuknya, kemudian maknanya itu tidak berubah sama sekali. Nah, itu dengan cara adopsi. Yang kedua, dengan cara adaptasi itu terjadi jika pemakai bahasa hanya mengambil makna asing itu, sedangkan ejaan dan cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi hanya mengambil maknanya saja, berarti bedanya dengan cara adopsi, bentuknya boleh berbeda. Contoh kata, transportasi, reformasi. Nah, mungkin di sini, kita tahu bahwa misalnya kita ambil satu contoh kata reformasi, di sini kan dari bahasa asing reformation gitu ya. Jadi dia diserap, eee, ke dalam bahasa Indonesia jadi reformasi. Stasiun, pluralisasi, maksimal. Jadi maksimal ini kan kalau dari bahasa asing penulisannya, MAXIMAL. Jadi bentuknya atau tulisannya itu boleh berbeda dengan bahasa asing, hanya mengambil maknanya saja. Dan lain-lain merupakan beberapa contoh kata serapan secara adaptasi. Oke, yang ketiga dengan cara penerjemahan. Jadi terjadi jika pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh kata-katanya seperti uji coba, percepatan, dan proyek rintisan adalah kata-kata yang lahir karena proses penerjemahan dari bahasa Inggris try out. Jadi uji coba itu kita ambilnya dari bahasa asing, bahasa Inggris try out. Kemudian acceleration. Jadi di sini setelah diambil konsep dari bahasa asing, menjadi bahasa kita percepatan. Kemudian pilot project atau proyek rintisan, gitu ya. Itu dengan cara penerjemahan. Yang keempat, dengan cara kreasi. Terjadi jika pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada pada sumbernya. Kemudian ia mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sekilas mirip penerjemahan, cara terakhir ini memiliki perbedaan. Jadi cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Kalau penerjemahan tadi bentuk fisiknya harus mirip atau harus sama, untuk cara kreasi ini tidak menuntut bentuk fisik harus mirip. Jadi mungkin kalau kita mengambil dari bahasa asing itu, satu kata begitu ya, setelah diambil konsep dasarnya menjadi bahasa Indonesia yang ada padanannya, itu boleh 2 kata, seperti itu. Nah, mungkin saja kata yang ada dalam bahasa aslinya itu terdiri dari satu kata. Misalnya, shuttle menjadi ulang-alik. Jadi dari bahasa asing kan shuttle ini kan, satu kata ya. Setelah dicari padanannya, diambil konsep dasarnya, kemudian dikreasi, setelah menjadi bahasa Indonesia jadi ulang-alik. Kemudian spare part menjadi suku cadang. Nah, kalau ini sama-sama 2 kata. Oke, kalau cara kreasi berarti di sini tidak menuntut bentuk fisiknya harus sama. Nah, itulah cara-cara penyerapan, bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terima kasih telah menyimak materi TPS-PBM, terutama terkait, kata baku dan kata serapan. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk menghadapi soal SNBT.